Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga tetap sehat. Kita masih bersama Mas Wim Badi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Iya, saya disuguhin naskitel. Teh naskitel, panas, Legi legi kental. kental. Ya. Ini sudah joke yang kedua. Oke, saudaraku, kita masih percaya nggak percaya. Kita akan ngobrol tentang makam Dalang Panjang Mas. Yang konon katanya kalau malam ada bunyi gamelan, ada suara-suara yang ini, kita tanya Mas Wim yang orang asli Pleret. Piye itu Mas? Gimana Mas? Itu gini, itu tidak tiap malam, hanya malam-malam tertentu, dan itu dulu awalnya juga dikira orang latihan gamelan. Karena di Pleret kan banyak wiyogo atau nayogo itu yang senang dengan kerawitan, latihan nabuh gamelan gitu. Tapi Ustadz punya Ustadz ternyata begitu, kalau orang latihan gamelan kok suaranya begitu menggaung banget, seperti di sebuah gedung pertunjukan, mengumandang lah istilahnya, mengumandang gitu. Nah suatu ketika orang-orang di sana, terutama generasi yang saya itu, yang pernah mengalami gitu kan, awalnya juga malam itu nggak terjadi. Pagi suatu ketika ketemu di warung, mereka ngobrol, saling ngobrol, membicarakan tentang siapa sih latihan. Wah enggak ya Mas, mboten nih, kula mboten latihan. Sing latihan gamelan sapa ya gitu kan. Mboten nih. Nah, dari situlah termasuk yang saya sangat penasaran, cari tahu itu. Nah, suatu malam biasanya di atas jam 12 malam gitu ya. Sekitar jam setengah 1, jam 1 itu bunyi gamelan itu udah mulai terdengar. Lalu yang saya mencoba keluar, mencari tahu gamelan itu. Dan itu jalan kaki lumayan ya, ada 3 km. Diturut terus gitu kan. Tempatnya dia nggak latihan. Dicari tahu, dan itu serius. Karena ingin tahu ini sebenarnya dari mana. Jadi di Pleret itu sendiri memang banyak orang yang latihan gamelan gitu? Iya, ada beberapa tempat, ada beberapa grup gitu kan. Ada di desa Pungkuran, ada desa Sugoroyoso, ada desa Keputren. Nah yang Keputren itu dulu ya zaman Amangkurat itu memang tempat putri-putri di situ. Kemudian ada tempat latihan gamelan lah di situ. Nah, Keputren nggak ada. Terus jalan terus ke Gunung Kelir. Yang biasa juga orang-orang pada latihan gitu juga, pada nggak latihan. Nah, suara itu semakin menjauh. Ikutin aja sama yang saya dan kawan-kawan gitu. Dan pas di makam Gunung Sentono itu, yang orang bilangnya sekarang disebut dengan makam Dalang Panjang Mas itu kan nama aslinya Gunung Sentono, gitu kan, atau Gunung Kelir, di desa Gunung Kelir itu. Nah di situ baru ngeh, mereka seperti baru disadarkan bahwa dulunya pernah ada sebuah pertunjukan wayang kulit yang konon dalangnya adalah Dalang Panjang Mas dari Malang itu. Sampai sekarang ya percaya nggak percaya gitu kan, bahwa bunyi itu kadang-kadang masih muncul. Nah tidak hanya itu aja, konon menurut cerita kan Dalang Panjang Mas ini kan punya kelangenan perkutut. Kesenangan gitu Ya, Mas, ya. kelangenan punya burung berkutut, dan memang zaman itu kan memang terkenal sekali kutut
perkutut dari Jawa Timur ya, apalagi perkutut dari Majapahit, itu kan memang ada mantiknya. Mantik itu ada jenis kutut tertentu yang memang ada khasiatnya, ada tandanya, ada yang cunduk misalnya, ada putih, satu bulu putih di atas, itu diburu kalau orang-orang zaman dulu percaya. Misalnya burung perkutut ada cunduknya di atas itu termasuk orang-orang Chinese, itu juga memburu ya. Itu sangat cocok untuk bisnis gitu kayak gitu. Nah, dalang Panjang Mas ini kebetulan menurut ceritanya memang punya kelanggenan burung perkutut itu. Nah, kebetulan memang zaman itu kelompoknya yang saya dan segenerasinya kan masih musim yang namanya konkursi atau perlombaan burung perkutut. Jadi ramai sekali. Hingga terjadi cerita suatu ketika ada Mbah Ahmad Sabari itu kan memang tukang nangkepi burung. Dia ahlinya dia. Dan dia kalau nangkep burung itu seperti menari. Jadi dia pakai jaring yang udah dipasang tetap di situ. Nah, bagaimana dia menggiring burung itu supaya ke arah jaring itu? Itu dia menari itu. Dia misalnya dia supaya burung itu ke kanan, dia menari ke sini. Supaya burung itu nanti ke kiri, yang bertujuan supaya burung itu ke arah jaring itu. Itu nyata. Dan itu saya ngobrol sendiri dengan beliaunya. Sekarang udah meninggal. Itu diteruskan oleh anaknya namanya Mbak Musijo. Itu generasi kedua. Jadi saya ngeliat sendiri itu. Jadi kalau dia burung itu mau supaya ke arah jaring itu, misalnya dia posisi udah belok kanan, maka dia langsung ambil kanan, dia menari, dia pelan-pelan, dia giring seperti ini. Nah, dia seperti itu. Nanti kalau misalnya dia mau, yang penting arahnya ya burung perkutut itu gimana caranya ke jaring itu. Nah, suatu ketika dapatlah itu. Nah, di antara burung-burung yang asli itu, ya memang burung perkutut gitu. Nah, malah suatu ketika, malah tanpa jaring, Mbah Sabari dan oleh teman-teman yang lain itu pernah ngalami. Dan itu seperti menggoda. Jadi burung ini kok seperti diam saja gitu, burung perkutut itu. Nah, ditubruklah burung itu, dapat. Wah, langkah kagetnya dan langsung dikibaskan seketika, karena begitu ditubruk, blek, berubah jadi ular. Ini bukan isapan jempol. Ya kalau anak-anak perkututnya berubah jadi ular. Jadi ular. Ya kalau misalnya anak-anak sekarang nggak percaya itu kita nggak masalah ya, memang boleh saja. Tapi itu nyata. Karena sisa-sisa generasi angkatan Mbah Sabari yang biasa nangkep burung itu masih ada. Nah, saya belajar burung perkutut itu juga dari beliau yang dulu suka cerita tentang itu, kemudian ceritanya sampai ke kelangenan dalang Panjang Mas gitu. Memang itu tidak disebutkan dalam sejarah, tapi memang kebetulan di makam itu kan banyak sekali orang-orang yang namanya orang Jawa gitu kan. Ya. Kan rasa ingin tahunya tinggi, malah kadang-kadang mereka karena rasa ingin tahunya tinggi mereka prihatin puasa. Misalnya ada kejadian apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin seperti pandemi gitu. Itu dihadapi dengan puasa. Ini apa gitu. Karena zaman itu juga pernah ngalamin yang seperti sekarang ini gitu. Nah, kalau sekarang kan sulit ya orang-orang seperti itu ya, orang-orang modern ya mungkin dihadapi dengan obat atau apalah gitu kan. Ya. Dengan suntikan atau apa, atau vaksin. Kalau zaman dulu enggak, itu zaman itu memang sudah ada. Zamannya sekarang seperti terjadi dengan pandemi sekarang ini, namanya pagebluk, itu sudah ada dari zaman dulu. Itu zaman prasejarah sudah ada, karena kebetulan sisa-sisa, karena orang zaman dulu kan umurnya panjang-panjang ya, ada yang 90 tahun, bahkan kakek saya itu 118. Jadi masih bisa cerita tentang kejadian-kejadian seperti itu. Jadi ketika rasa ingin tahu ini apa sih? Rasa ingin tahu itu dijalani dengan prihatin. Jadi bukan hanya ngomong tok atau hanya ini apa terus. Kalau sekarang kan ya mungkin males ya hal-hal seperti itu. Kalau orang zaman dulu ya rasa ingin tahunya tinggi. Setelah Mbah Sabari tadi nangkep burung perkutut yang akhirnya berubah jadi ular itu, akhirnya cerita ke kelompoknya yang saya ini. Karena yang saya memang ahli wayang, ahli filsafat Jawa, kemudian juga pernah jadi dosen tamu arkeologi di Gajah Mada waktu itu, awal-awal Gajah Mada berdiri, UGM berdiri. Nah, diolah sama yang saya gitu loh. Ini siapa? Ya akhirnya ditemukan bahwa meyakini bahwa burung perkutut yang ditangkap oleh Mbah Sabari dan juga oleh Mbah Brahim, satu lagi gengnya Mbah Sabari itu yang ahli-ahli perkutut zaman itu. Ya menurut beliau-beliau almarhum ini ya itu kelangenan atau peliharaannya dalam Panjang Mas. Itu loh ceritanya. Itu masih kadang-kadang terlihat gitu. Dan masih ada. Nah, terutama yang bunyi gamelan, cuma sekarang ini kan ketutup suara TV, suara motor, knalpot yang orang-orang ya anak-anak liar kayak gitu itu. Tapi di saat-saat tertentu itu muncul. Nah, itu pun bagi ya orang-orang tertentu
Ya kalau generasi sekarang kan mungkin ya wah paling sedang ada yang latihan, ada yang latihan gamelan atau apa. Tapi itu memang beda dan saya termasuk yang ngalamin. Karena memang beda. Suara itu luar biasa, kayak gamelan keraton gitu. Kayak gamelan keraton dengan gamelan biasa kan beda. Mungkin saya pernah baca di novelnya Romo Mangun. Itu judulnya Lucy Lindri. Kalau nggak salah, dari Malang ini dipanggil oleh Amangkurat gitu loh, karena dia naksir sindennya. Itu ceritanya gimana? Benar nggak gitu, Mas? Ya ini ada berapa versi itu? Ada 2 versi ya. Ya kalau versi Belanda terus terang saya nggak berani cerita ya, karena kan soal etika. Karena itu kan kalau saya boleh bilang ya mungkin soal aib ya gitu. Kalau saudaraku ingin tahu, silakan. Ada di perpustakaan di Leiden, Belanda. Silakan cari tentang kisah Amangkurat dan Dalang Panjang Mas. Kalau Indonesia mungkin ada di novelnya almarhum Romo Mangun, judulnya Lucy Lindri. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita belajar lagi. Terima kasih Mas Wim. Sama-sama. Iwan Gardiawan, ciao.